diri ya dan mengguncang langsung kantor polisi Astana Anyar di Kota Bandung, Jawa Barat Rabu pagi kemarin. Ini langsung disambut ke pelemahan IHSG dan rupiah sepanjang hari kemarin. Apakah ini memang ada korelasi tertentu dan apakah ada dampak serangan teror ini yang secara langsung mempengaruhi laju IHSG dan juga rupiah? Ya, kebetulan ini kejadiannya berbarengan, Mbak ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya penurunan IHSG dan juga pelemahan rupiah hari ini disebabkan oleh faktor bom bunuh diri. Ya, saya kira bom bunuh diri ini pasti berdampak terhadap psikologis dari investor, yang tetapi seberapa besar itu kita perkirakan itu dampaknya kecil. Ya. Nah, tetapi karena hal ini terjadi di tengah memang tekanan yang begitu besar di pasar keuangan kita, ini menjadi tambahan dorongan pelemahan di pasar keuangan kita, baik itu di pasar modal maupun di pasar RSBN maupun juga di pasar rupiah ya, sehingga terjadi IHSG itu turun, rupiah juga turun karena ini sentimen negatifnya bertambah. Jadi memang sentimen negatif bertambah dengan adanya peristiwa ini, tapi kita belum bisa melihat secara jelas korelasinya ya Pak ya terhadap pelemahan IHSG dan rupiah. Namun secara general kalau kita melihat and flashback ke kejadian-kejadian terorisme lainnya, pengeboman terutama di akhir tahun dan lain-lain, apa sebenarnya dampak peristiwa semacam bom bunuh diri dan juga aksi-aksi terorisme ke ekonomi Indonesia berkaca pengalaman-pengalaman sebelumnya? Ya, Mbak Sabrina, ini memang sebuah keprihatinan kita ya, karena ini memang bukan kejadian pertama kali, sudah beberapa kali ya. Yang cukup besar adalah serangan ke kantor polisi di Jalan Tamrin pada beberapa tahun yang lalu ya. Dan kalau kita merujuk ke berbagai peristiwa tersebut, kita bisa melihat bahwasanya serangan-serangan bom yang sifatnya bersifat tunggal, yang tidak tergabung dalam jaringan teroris yang besar seperti ini tidak berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi kita, terutama terhadap aliran modal masuk, terhadap aliran investasi. Ya. Karena memang dilihat yang seperti saya sampaikan tadi, pertama skalanya kecil, kedua tidak tergabung di dalam jaringan teroris yang besar, yang masif, yang sehingga diperkirakan tidak akan berkesinambungan. Ya, ini akan seperti yang sebelumnya akan terhenti, cukup sampai di sini. Ya, dan kemudian yang utamanya lagi adalah ini menurut saya ya adalah serangannya terpola ditujukan kepada polisi. Ya, berbeda dengan bom-bom yang berskala besar yang ditujukan kepada aktivitas masyarakat secara umum ya, seperti bom Bali ya, kemudian bom Marriott itu kan ditujukannya kepada pusat-pusat ekonomi ya, dan ketika itu terjadi dampaknya menjadi lebih besar, kekhawatiran yang terbentuk di perekonomian, di pasar keuangan itu menjadi lebih besar. Ketika dia bersifat tunggal ya, kemudian tidak tergabung dalam jaringan terorisme internasional dan ditujukan kepada satu penegak hukum, yaitu dalam hal ini kepolisian. Nah, dampaknya kalau lihat dari peristiwa-peristiwa yang lalu itu dampaknya tidak besar. Baik, jadi tadi Anda menyebutkan beberapa indikasi mengapa aksi bom bunuh diri kemarin di Bandung tidak akan memberikan impact yang terlalu kuat terhadap pelemahan IHSG karena tadi juga Anda bilang kepolisian bom di kepolisian ini adalah kejadian tunggal, tidak melibatkan sistem teroris yang besar dan memang ditujukan secara spesifik ke kepolisian. Tapi jika kita berkaca ya selama 2022 ini Pak Peter ya, kita melihat selama 2022 memang banyak tantangan dari perekonomian, dari global juga dan nasional. Tapi kita melihat secara keamanan Indonesia, security dan defense cukup relatively aman. Tapi dengan akhir tahun ini tiba-tiba ada bom bunuh diri, apakah dari degree of trust tersendiri terhadap defense dan security Indonesia ada ketidakpercayaan karena dianggap bobol pertahanan keamanannya, terutama degree of trust terhadap polisi sendiri? Saya kira tidak, Mbak Sabrina ya, karena kejadian ini adalah kejadian yang bukan kejadian besar yang dilakukan oleh secara random, secara acak ya, oleh individu ya, bukan oleh jaringan ya. Sehingga kalau memang kejadiannya itu oleh individu, saya kira di negara manapun memang tidak mungkin untuk mengetahuinya ya, bisa sistem keamanan yang berlaku di setiap negara tidak mungkin untuk
mengantisipasinya. Kalau serangan itu dilakukan secara acak, secara individu oleh masyarakat itu sendiri. Ya, yang dikhawatirkan yaitu yang dinilai sistem keamanan kita lemah ketika serangan itu terbangun oleh sebuah sistem yang besar. Ya, berarti memang sistem keamanan kita yang tidak mampu mengidentifikasi, melacaknya, mengantisipasinya. Tetapi kalau ketika itu dilakukan oleh secara individu, secara random, ya itu memang saya kira di semua negara juga tidak mungkin bisa mengantisipasinya, dan ini tidak bisa dijadikan indikator lemahnya sistem keamanan kita. Ya. Justru sistem keamanan kita dinilai baik karena kita misalnya mampu untuk menyelenggarakan forum G20 ya, yang menghadirkan begitu banyak tokoh-tokoh dunia yang menghadapi mengantisipasi serangan-serangan teroris yang lebih besar, yang itu yang menjadi ukuran sejauh mana kita bisa menggalang yang sistem keamanan kita bisa mengantisipasinya.